Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Yang saya akan bahas adalah mengenai pemahaman yang benar mengenai persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang hamba sampaikan itu semua ya Tuhan bersumber daripada Tuhan, dan urapi hamba-Mu sehingga setiap pendengar YouTube ini boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh memperoleh pengertian yang benar mengenai persembahan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemahaman yang benar mengenai persembahan. Karena memang pada akhir-akhir ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan melalui gereja-gereja zaman now ini menyampaikan bahwa konsep persembahan itu sudah berbeda daripada konsep pemahaman dari persembahan yang kita pelajari pada masa-masa yang lalu. Nah, mereka menganggap bahwa persembahan itu adalah menabur. Makanya di dalam setiap ibadah mereka akan mengatakan, mari menabur dengan pemberian terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, dan Tuhan akan melipat gandakannya. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Nah, pemahaman yang seperti ini akan membuat orang-orang banyak, jemaat-jemaat Tuhan akan mengharapkan bahwa mereka memberi persembahan itu adalah untuk mendapatkan hasil yang seperti yang disampaikan, yaitu ada 30 kali ganda, ada 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Ini adalah pemahaman konsep menabur yang hamba-hamba Tuhan sampaikan melalui gereja zaman now. Apakah ini adalah sesuatu hal yang kita biar? Mari kita bahas selanjutnya, supaya kita memiliki pemahaman yang benar mengenai persembahan ini. Kalau kita bisa melihat bahwa ayat Alkitab untuk konsep pelipat gandaan ini sebenarnya ada ditulis di dalam Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8, yang sering dibacakan dan dijadikan dasar oleh para hamba Tuhan untuk mengajak jemaatnya menabur persembahan kepada Tuhan. Nah, karena pada masa ini adalah masa pandemi COVID-19, maka konsep menabur ini ditambahkan dengan menabur yang dilakukan seperti yang dilakukan Abraham dan Ishak sewaktu mereka mengalami masa timbulnya kelaparan, di mana Ishak pergi ke Gerar. Kalau kita lihat Kejadian 26 ayat 12, dikatakan demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Perlu saudara sahabatnya ketahui bahwa apa yang ditabur Ishak itu bukanlah uang. Apa yang ditabur Ishak itu adalah benih, karena mereka pekerjaannya pada saat itu adalah petani. Nah, mereka menabur benih. Nah, ini adalah pengertian harafiah yang harus kita tangkap pada saat itu. Konteksnya pada saat itu adalah Ishak memang diberkati oleh Tuhan, karena dia adalah anak pilihan Tuhan, yang dimana dia menabur benih di masa kelaparan, masa paceklik, dia diberkati oleh Tuhan dengan hasil 100 kali ganda. Nah, konteks daripada Matius 13 ayat 4, Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8 yang sering dibacakan oleh orang-orang atau hamba Tuhan di gereja zaman now, itu perlu kita ketahui apa sih konteksnya. Kalau kita membaca di dalam Matius 13 itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai seorang penabur, di mana Tuhan Yesus mengumpamakan seorang penabur ketika dia menaburkan benihnya. Ada benih itu jatuh ke tepi jalan, ada yang di atas batu, ada yang di semak belukar, dan ada yang di tanah yang subur. Nah, benih yang ditabur ini adalah bukan berbicara mengenai uang, bukan berbicara mengenai barang, yang sesuatu yang bisa menghasilkan berlipat kali ganda, bukan. Tetapi benih yang dimaksud oleh perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah firman Tuhan yang ditabur pada saat itu. Firman Tuhan yang ditabur oleh Yesus, oleh penabur itu yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Penabur itu menaburkan
firman Tuhan. Ada yang firman Tuhan itu jatuh di tepi jalan, di mana benih itu akhirnya tidak bisa bertumbuh karena dimakan oleh burung. Dan kemudian ada firman Tuhan itu jatuh, benih firman Tuhan itu jatuh di semak belukar atau di batu bebatuan, dan benih itu tidak tumbuh. Karena apa? Karena tidak ada air. Dan kemudian firman Tuhan itu, benih firman Tuhan itu jatuh ke semak belukar. Ketika benih itu tumbuh dan ilalang juga tumbuh, dan akhirnya benih itu akhirnya tumbuh bersama dengan ilalang dan akhirnya mati. Dan yang terakhir adalah ketika firman Tuhan itu, benih firman Tuhan itu jatuh ke tanah yang subur, yang mau menerima firman Tuhan, yang mau melakukannya, dia akan tumbuh berkali ganda, menjadi tuaian. Firman Tuhan yang ditabur itu dituai 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Jadi apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus pada saat itu adalah taburan firman Tuhan, tuaian juga firman Tuhan yang berlipat kali ganda ketika dia ditabur di tanah yang subur. Jadi di sini tidak ada konteksnya itu berbicara uang yang ditabur. Kalau ada hamba-hamba Tuhan mengambil ayat ini, mengutip ayat ini tidak relevan atau tidak nyambung antara menabur dengan memberikan persembahan. Karena juga yang ditabur itu bukan uang. Nah, jadi kita harus memilah antara menabur dengan persembahan. Agar supaya apa? Agar supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Menabur ya menabur. Menabur apa? Ya menabur firman Tuhan, seperti yang perumpamaan tadi. Menabur benih. Benih apa? Benih padi umpamanya. Benih buah. Nah, itu yang kita apain? Bukan menabur benih uang, tidak ada benih uang. Nah, menabur kebaikan, ya bisa menabur kebaikan. Ya, tapi kalau uang kita tabur, itu salah besar. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai persembahan, nah kita harus lihat persembahan menurut Alkitab. Persembahan dipahami adalah untuk memuliakan Allah atau pengucapan syukur atas kebaikannya. Persembahan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk ketaatan pada hukum, atau pemberian secara sukarela sebagai hadiah, atau guna membantu meringankan beban orang lain, pemberian sukarela atau sukacita. Jadi persembahan adalah sesuatu yang kita persiapkan secara khusus dan dibawa ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan atau diberikan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda ucapan syukur, untuk permohonan atau permohonan pengampunan dosa dan korban keselamatan. Jadi kita harus lihat bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang kita persiapkan secara khusus dan dibawa ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan. Sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda ucapan syukur. Jadi bukan untuk hal-hal yang lain, ya. Nah, jadi kita lihat lagi kembali persembahan dalam hukum Taurat. Ada 5 persembahan dalam hukum Taurat. Yang pertama itu korban bakaran. Yang kedua itu korban sajian. Yang ketiga itu korban perdamaian. Yang keempat itu korban penghapus dosa. Dan korban yang kelima adalah korban penebus salah. Nah, kalau korban bakaran itu adalah simbol pengertian jemaat bahwa mereka seharusnya sudah binasa. Korban bakaran juga sekaligus menjadi pernyataan syukur karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Caranya ya dengan membawa ternak terbaik, dan sebelum disembelih tangan si pemilik harus diletakkan di atas kepala binatang itu, baru dikorbankan. Nah, dasarnya adalah Imamat 6 ayat 12-13. Nah, kemudian ada korban sajian. Korban sajian ini adalah korban yang dipersembahkan setelah mendapatkan nafkah hidup. Nah, kita ketahui bahwa bangsa Israel pada saat itu adalah nafkah hidupnya bersumber daripada peternakan dan pertanian. Dan ketika mereka mendapatkan hasil yang baik, mereka sampaikan itu korban sajian kepada Tuhan. Dasarnya adalah Imamat 2 ayat 1. Nah, kalau kita kemudian melihat korban pendamaian, korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali bangsa Israel datang kepada baitnya, kepada Allah. Ya, dasarnya kita lihat seperti Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung. Itu ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Kejadian 31 ayat 54. Nah, ada lagi korban penghapus dosa.
Korban penghapus dosa adalah korban pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Nah, dasarnya adalah Imamat 4 ayat 1 sampai 4. Kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita harus datang kepada Tuhan dengan membawa korban penghapus dosa. Itu di zaman bangsa Israel, zaman Taurat. Nah, kemudian ada korban penebus salah. Nah, korban ini dilakukan setelah berbuat dosa tanpa sengaja karena kelalaian. Misalnya secara tak sengaja melupakan janji dengan seseorang atau menabrak binatang piaraan orang lain hingga mati. Nah, Imamat mengajarkan bahwa si pelaku harus mengganti kerugian dengan membawa persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Dasarnya adalah Imamat 4 ayat 13 sampai 14. Nah, jadi kita lihat bahwa di zaman Taurat saja tidak ada yang namanya kita menabur persembahan kepada Tuhan. Nah, ini jelas di dalam hukum Taurat aja jelas ini. Apalagi sekarang ini ya. Jadi kita lihat lagi jenis korban persembahan dalam Taurat. Yang pertama yaitu jenis korban adalah ternak dan burung yang halal. Misalnya lembu, jantan, kambing, domba, merpati. Kalau onta, keledai tidak boleh dijadikan korban. Ikan dan binatang liar tidak boleh dijadikan korban, walaupun boleh dimakan. Kenapa? Karena korban material ini bukan berarti Tuhan memakan material ini, tetapi merupakan kewajiban bagi manusia memberi dari apa yang menjadi milik manusia. Binatang liar dianggap adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan manusia. Jadi apa yang kita miliki itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau binatang-binatang liar itu sudah diatur di situ. Binatang liar seperti onta, keledai itu tidak boleh dijadikan korbannya. Ikan dan binatang liar lainnya tidak boleh dijadikan korban. Jadi mengerti sampai di sini kita bahwa jenis-jenis korban ini hanya adalah ternak atau burung yang halal, lembu, jantan, kambing, domba, dan merpati. Nah, prinsip memberi persembahan adalah yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Kalau dulu zaman di Taurat itu yang terbaik itu berjenis kelamin jantan. Karena kelamin jantan itu lebih baik dari betina. Imamat 1 ayat 3. Umurnya 3 tahun. Nah, karena kematangan sangat dihargai. Dan kemudian sempurna fisiknya tanpa cacat. Itu di Imamat 3 ayat 1 diatur di sana ya. Jadi yang terbaik waktu itu. Yang terbaik adalah pemberian yang dikorbankan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, mana persembahan bagi orang percaya pada saat ini adalah tanda syukur kita kepada Tuhan atas apa? Atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Jadi anugerahnya yang sungguh luar biasa itu kita responi dengan memberikan tanda syukur kita dengan persembahan kepada Tuhan. Jadi persembahan yang benar adalah sebagai tanda syukur, bukan karena kita agar diberkati, agar kita diselamatkan, agar kita dipuji, agar kita diberikan apa yang kita mau, agar kita menuai 130 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Matius 6 ayat 2 jelas mengatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Jadi jelas di sini disampaikan oleh Yesus, jangan motivasi kita untuk memberi persembahan agar kita diberkati. Jangan kita memberikan persembahan kepada Tuhan agar kita mendapatkan tuaian seperti yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan di Gereja Now, agar memperoleh berkat berlipat kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Bukan karena itu. Tetapi makna persembahan bagi orang percaya adalah tanda syukur karena kita telah diberkati, karena kita telah diberikan keselamatan, karena kita telah dipelihara oleh Tuhan. Itu yang benar makna persembahan bagi orang percaya, tanda syukur kita karena telah diberkati. Jadi kesimpulannya kita tekankan kembali, persembahan bukanlah menabur seperti yang disampaikan oleh para pengkhotbah di gereja zaman now dengan maksud agar kita memperoleh pelipat gandaan. Tetapi persembahan adalah sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kita garis tebal, kita garis bawahi sebagai tanda syukur kita
kepada Tuhan atas kasih dan karunia yang diberikan kepada kita. Itu yang kita harus pahami, makna persembahan bagi orang percaya. Jadi jangan mau kita mengaminkan bahwa persembahan kita adalah untuk menabur dengan maksud kita memperoleh pelipat gandaan, tetapi adalah sebagai tanda syukur kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita telah ditebus dengan darah yang mahal, dan kita telah dipelihara serta kita diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ini memberikan kita pemahaman yang benar mengenai persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami telah diberikan pengertian akan persembahan yang benar yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah para pendengar YouTube itu boleh memahami, boleh menerima apa yang hamba sampaikan dengan jelas ya Tuhan Yesus. Mereka boleh Engkau jelikan mata rohani mereka melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Tuhan kiranya terus berbicara kepada setiap orang melalui YouTube ini dan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri renungannya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mengakhiri apa yang menjadi perenungan kita hari ini, yaitu mengenai persembahan yang benar. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Kalau sahabat diberkati oleh Tuhan, maka mohon kiranya itu boleh di-like, di-subscribe, dan juga di-share ya. Berikan komen di kolom chat agar supaya banyak orang diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.